Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai cerita inspiratif kali ini, yuk kita ramaikan kolom komentar dengan menuliskan sholawat Nabi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Hari ini, kita akan membahas kisah seorang anak jenius yang berhasil mengubah cara kita berkomunikasi dan berinteraksi selamanya. Dialah Mark Zuckerberg, sang pendiri Facebook, atau yang sekarang kita kenal sebagai Meta. Bagaimana seorang mahasiswa biasa bisa membangun sebuah kerajaan digital yang menghubungkan miliaran orang di seluruh dunia? Mari kita telusuri perjalanannya. Mark Elliot Zuckerberg lahir pada 14 Mei tahun 1984 di White Plains, New York. Ayahnya Edward Zuckerberg adalah seorang dokter gigi dan ibunya Karen Kemner adalah seorang psikiater. Mark tumbuh dalam keluarga Yahudi yang terpelajar dan suportif. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan ketertarikan yang luar biasa pada komputer dan pemrograman. Bayangkan, di usianya yang baru 12 tahun, ketika anak-anak lain sibuk bermain, Mark sudah menciptakan sebuah program pesan instan yang ia namai Zucknet. Program ini ia buat untuk menghubungkan komputer di rumahnya dengan komputer di klinik gigi ayahnya, memudahkan resepsionis untuk memberitahu ayahnya jika ada pasien baru yang datang. Ini adalah cikal bakal dari apa yang akan menjadi revolusi media sosial. Ketertarikannya pada dunia digital terus berlanjut. Saat di bangku sekolah menengah, ia menciptakan sebuah program pemutar musik bernama Synapse Media Player. Program ini bukan pemutar musik biasa. Synapse menggunakan kecerdasan buatan untuk mempelajari kebiasaan mendengarkan pengguna dan merekomendasikan lagu-lagu baru yang mungkin mereka sukai. Kejeniusannya ini bahkan menarik perhatian perusahaan besar seperti AOL dan Microsoft, yang menawarinya pekerjaan dan ingin membeli programnya. Namun, Mark menolak semua tawaran itu. Ia lebih memilih untuk melanjutkan pendidikannya. Setelah lulus dari Phillips Exeter Academy, sebuah sekolah bergengsi, Mark mendaftar ke Universitas Harvard pada tahun ke-2002. Disinilah babak baru dalam hidupnya dimulai. Di Harvard, ia dikenal sebagai seorang programmer handal. Ia menciptakan beberapa program kecil yang populer di kalangan mahasiswa. Salah satunya adalah Course Match, yang membantu mahasiswa memilih kelas berdasarkan pilihan teman-teman mereka. Namun, proyek yang paling kontroversial dan menjadi cikal bakal Facebook adalah FaceMesh. Dalam satu malam, Mark meretas basis data asrama mahasiswa Harvard, mengumpulkan foto-foto mereka, dan membuat sebuah situs web di mana pengguna bisa membandingkan dua foto mahasiswa dan memilih mana yang lebih panas. Situs ini langsung viral dalam beberapa jam, namun juga memicu kemarahan besar dari pihak universitas dan para mahasiswa yang fotonya digunakan tanpa izin. Mark hampir saja dikeluarkan dari Harvard karena tindakannya ini. Meskipun kontroversial, FaceMesh menunjukkan satu hal penting. Orang sangat tertarik untuk melihat dan berinteraksi dengan kehidupan sosial orang lain secara online. Dari pengalaman FaceMesh inilah ide untuk menciptakan sebuah platform yang lebih positif dan terkontrol muncul. Pada tanggal 4 Februari tahun 2004, dari kamar asramanya di Kirkland House, Mark Zuckerberg bersama teman-temannya, Eduardo Sabarin, Dustin Moskovitz, dan Chris Hughes, meluncurkan cvcibo.com. Awalnya, platform ini eksklusif hanya untuk mahasiswa Harvard. Tujuannya sederhana, membuat sebuah direktori online di mana para mahasiswa bisa saling terhubung, berbagi informasi, dan melihat profil satu sama lain. Antusiasme mahasiswa Harvard luar biasa. Dalam waktu 24 jam, lebih dari 1.000 orang mendaftar. Dalam sebulan, setengah dari populasi mahasiswa Harvard sudah memiliki akun Facebook. Melihat potensi besarnya, Mark dan timnya mulai memperluas jangkauan Facebook ke universitas-universitas lain di Amerika, seperti Stanford,
Columbia, dan Yale. Responnya selalu sama. Meledak. Kesuksesan ini membuat Mark dihadapkan pada pilihan sulit. Melanjutkan kuliahnya di Harvard atau fokus mengembangkan perusahaannya. Dengan keyakinan penuh pada visinya, Mark memutuskan untuk mengambil cuti dari Harvard dan pindah ke Palo Alto, California, pusatnya industri teknologi yang kita kenal sebagai Silicon Valley. Ia tidak pernah kembali untuk menyelesaikan kuliahnya. Keputusan yang berani ini terbukti menjadi titik balik dalam sejarah internet. Di Silicon Valley, Mark berhasil mendapatkan investasi pertamanya sebesar $500.000 dari Peter Thiel, salah satu pendiri PayPal. Dana segar ini memungkinkan mereka untuk terus mengembangkan platform dan memperluas tim. Nama Facebook pun disederhanakan menjadi Facebook setelah mereka membeli domain Facebook.com seharga $200.000 pada tahun ke-2005. Perkembangan Facebook semakin tak terbendung. Dari platform eksklusif untuk mahasiswa, Facebook mulai membuka diri untuk siswa sekolah menengah. Dan akhirnya pada tahun 2006, membuka pendaftaran untuk siapa saja yang berusia di atas 13 tahun dengan alamat email yang valid. Inilah momen di mana Facebook benar-benar menjadi fenomena global. Fitur-fitur inovatif seperti Newsfeed yang diluncurkan pada tahun 2006 mengubah cara kita mengonsumsi informasi. Meskipun awalnya dikritik karena dianggap mengganggu privasi, Newsfeed terbukti menjadi kunci utama yang membuat pengguna terus kembali ke Facebook. Tentu saja, perjalanan ini tidak selamanya mulus. Mark Zuckerberg menghadapi banyak tantangan, termasuk tuntutan hukum dari Cameron dan Tyler Winklevoss, serta Divya Narendra, yang mengklaim bahwa Mark telah mencuri ide mereka untuk sebuah jejaring sosial bernama Harvard Connection. Kasus ini berakhir dengan penyelesaian di luar pengadilan, di mana Winklevoss bersaudara menerima jutaan dolar dalam bentuk saham Facebook. Selain itu, Facebook juga berulang kali menghadapi kritik tajam terkait masalah privasi data pengguna, penyebaran berita bohong atau hoax, dan dampaknya terhadap kesehatan mental. Skandal Cambridge Analytica pada tahun 2018 menjadi salah satu krisis terbesar yang pernah dihadapi perusahaan, di mana data jutaan pengguna Facebook disalahgunakan untuk tujuan politik. Mark Zuckerberg bahkan harus bersaksi di hadapan Kongres Amerika Serikat untuk menjelaskan apa yang terjadi. Namun, di tengah semua tantangan dan kontroversi itu, Facebook terus tumbuh menjadi raksasa teknologi. Mereka mengakuisisi platform-platform populer lainnya, seperti Instagram pada tahun 2012, dan WhatsApp pada tahun 2014, memperkuat dominasi mereka di dunia media sosial. Visi Mark Zuckerberg tidak berhenti sampai di situ. Ia melihat masa depan internet berada di dunia virtual yang lebih imersif. Pada tahun 2021, Mark mengumumkan sebuah langkah besar yang mengejutkan dunia. Facebook Inc. akan berganti nama menjadi Meta Platforms Inc. Ini bukan sekadar pergantian nama, melainkan sebuah deklarasi visi baru perusahaan untuk membangun metaverse. Sebuah dunia virtual di mana orang bisa bekerja, bermain, bersosialisasi, dan berinteraksi dalam format 3 dimensi. Mark percaya bahwa metaverse akan menjadi penerus internet seluler, dan ia menginvestasikan miliaran dolar setiap tahunnya untuk mewujudkan visi ambisius ini. Dari seorang anak jenius di kamar asramanya, hingga menjadi pemimpin salah satu perusahaan paling berpengaruh di dunia. Kisah Mark Zuckerberg adalah cerminan dari kekuatan ide, keberanian mengambil risiko, dan ketekunan dalam menghadapi tantangan. Ia telah mengubah cara kita berkomunikasi, berbagi momen, dan bahkan cara kita memandang dunia. Meskipun perjalanannya penuh dengan kontroversi, tidak dapat dipungkiri bahwa Mark Zuckerberg adalah salah satu tokoh paling transformatif di era digital ini. Kedua, jangan takut untuk mengambil risiko besar demi sebuah visi yang kita yakini. Dan ketiga, setiap kesuksesan besar pasti akan diiringi dengan tantangan dan tanggung jawab yang besar pula. Nah, itulah tadi sekilas perjalanan hidup Mark Zuckerberg, sang arsitek dunia maya. Semoga cerita ini bisa memberikan inspirasi dan wawasan baru bagi kita semua.
Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.